Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Coach Aldi, pengajar biologi di Privat Pro. Hari ini kita akan membahas soal Olimpiade Biologi SMP untuk soal terkait dengan struktur bunga, ya. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi di sini ada soal ya. Perhatikan gambar bunga berikut ini. Jadi di sini ada gambar bunga. Nah, berdasarkan gambar di atas, bunga tersebut dikelompokkan termasuk bunga titik-titik. A. Bunga apetal, B. Bunga diapetal, C. Bunga polipetal, D. simpetal. Ya, oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bunga ini merupakan alat atau organ yang berfungsi sebagai organ reproduktif pada tumbuhan. Nah, kenapa dia disebut sebagai organ reproduktif? Karena di dalam bunga itu terdapat alat-alat kelamin, ya, yaitu putik dan benang sari. Putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Nah, untuk struktur bunga itu sendiri, struktur bunga itu memiliki bagian yang disebut dengan bagian yang steril dan bagian yang fertil. Bagian yang steril itu adalah bagian yang tidak menghasilkan sel-sel kelamin atau sel-sel gamet atau tidak berfungsi dalam reproduktif. Contohnya saja yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Nah, bagian-bagian itu yang disebut dengan bagian yang steril. Sedangkan bagian yang fertil itu adalah benang sari dan putik. Nah, benang sari itu sendiri dia memiliki bagian-bagian seperti yang disebut di sini, ada namanya kepala sari atau biasa yang dikenal dengan antera, kemudian ada benang sari yang dikenal dengan stamen, kemudian ada di dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari yang dikenal dengan polen. Sedangkan putik juga memiliki bagian-bagian, ada yang disebut dengan kepala putik atau biasa dikenal dengan stigma, kemudian ada tangkai putik yang biasa dikenal dengan stilus, dan di bagian bawahnya, bagian bonggol bawahnya ada namanya bakal biji, bakal buah. Bakal biji disebut dengan ovulum, bakal buah disebut dengan ovarium. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan soal di atas. Jadi ternyata bunga itu berdasarkan ada tidaknya serta perilaku perlekatan bunga dapat memiliki fenomena-fenomena sebagai berikut. Jadi bunga itu kata lainnya adalah petal, ya. Bunga itu kata lainnya petal atau bagian mahkotanya disebut dengan petal atau corolla. Kemudian ada yang disebut dengan kelopak. Kelopak itu kata lainnya adalah calyx atau sepal. Nah, di sini yang dimaksud sini adalah bagian mahkotanya, ya, struktur mahkotanya atau bagian petalnya, ya. Jadi di sini berdasarkan ada tidaknya perlekatan bunganya, di sini terdiri dari 3 fenomena. Ada yang disebut dengan tanpa daun mahkota. Jadi ada daun mahkota, tanpa daun mahkota yang dikenal dengan apetal. Kemudian yang kedua, daun mahkota berlepasan atau ada yang istilahnya koripetal, diapetal, polipetal. Di mana daun mahkota itu lepas antara satu dengan yang lain. Jadi dia kayak terpisah-pisah seperti yang di contoh gambar pembahasan ini, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya daun berlekatan atau yang dikenal dengan simpetal, gamopetal atau monopetal. Daun mahkota yang satu dengan yang lain saling berlekatan. Jadi tidak ada belahan-belahan atau tidak ada bagian-bagian seperti yang ada di fenomena yang kedua, ya. Jadi di sini saling berlekatan, kemudian nanti dia membentuk tabung atau buluh mahkota atau yang dikenal dengan kuping mahkota atau leher mahkota. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang di soal ini, nah ini struktur petalnya atau struktur mahkotanya ini adalah saling berlekatan. Nah, kalau kita lihat di sini dia juga membentuk membentuk tabung di bagian bawah, kemudian nanti melebar di bagian atasnya. Kemudian di bagian atasnya ini tidak membentuk daun-daun atau helaian-helaian bunga, ya, sehingga bagian bunga ini adalah tipe atau termaksud kelompok bunga simpetal, ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah bagian simpetal, ya. Nah, kemudian sebagai tambahan, bunga ini kalau kita perhatikan ini adalah bunga kecubung, ya, bunga kecubung yang atau biasa dikenal dengan bunga trompet, ya. Nah, jadi
Sekali lagi jawaban untuk soal ini adalah bagian D. Tipe bunga ini adalah tipe simpetal di mana daun mahkota saling berlekatan. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih.